Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Melani dengan NIM akhir 128, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya dari UAS Psikologi Komunikasi dari film Split 2016. Jadi film ini bukan hanya sekedar horror thriller, tapi juga melainkan sebuah studi kasus psikologi komunikasi yang mendalam. Dan kita akan melihat bagaimana komunikasi intrapersonal yang kacau bisa berdampak besar kepada perilaku seseorang, dan bagaimana nilai-nilai Islam itu memandang isu kesehatan mental yang sangat kompleks ini. Pilar pertama yang akan kita bahas yaitu komunikasi intrapersonal. Di dalam film ada sebuah istilah yang disebut dengan the light atau cahaya. Ini adalah metafora di mana kepribadian Kevin saling berebut panggung untuk mengendalikan tubuhnya. Contohnya kita bisa lihat di karakter Barry. Secara diam-diam, ia mengirimkan email kepada psikiaternya, Dr. Fletcher, untuk meminta bantuan. Di sini terjadi sebuah dialektika internal, yaitu sebuah perdebatan antara keinginan untuk sembuh melawan dorongan untuk tetap bersembunyi. Singkatnya, perilaku Kevin yang kita lihat di dunia luar itu hanyalah akhir dari siapa yang dapat memenangkan debat di dalam pikirannya sendiri. Ini membuktikan apa yang kita komunikasikan pada diri sendiri menentukan siapa kita di mata orang lain. Selanjutnya, mari kita lihat psikologi pesan. Bagaimana sebuah informasi bisa memengaruhi mental penerimanya. Di sini, karakter Dennis adalah contoh nyata. Dennis tidak menggunakan kekerasan fisik. Ia menggunakan pesan yang penuh ancaman dan sugesti untuk menekan mental korbannya. Ingat, adegan saat ia menceritakan sosok The Beast dengan nada tenang namun mencekam. Itu bukan hanya sekedar cerita, itu adalah alat kontrol. Jadi pesan tersebut itu menanamkan rasa takut yang sangat dalam sehingga para korbannya mengalami kelumpuhan untuk melawan. Di sini kita belajar bahwa komunikasi bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada benda fisik. Namun, di tengah kegelapan itu ada Kaseko. Dari Kaseko kita belajar tentang manajemen konflik. Berbeda dengan teman-temannya yang panik, Kaseko menggunakan empati dan pengamatan. Ia melakukan pendekatan akomodatif. Misalnya ia mendekati si Hedwig, identitas Kevin yang masih anak-anak. Kasih mencoba menggunakan sisi psikologis lawannya untuk mencari celah melarikan diri tanpa memicu kekerasan yang lebih parah. Ini adalah strategi bertahan hidup yang sangat luar biasa. Ia mengelola ketegangan dengan otak, bukan otot. Jika kita tarik ke dalam perspektif Islam, film ini membawa pesan yang sangat kuat tentang kewajiban melindungi seorang yang lemah atau mustad'afin. Kasih menunjukkan keberanian dan kejujuran pada diri sendiri saat menghadapi traumanya, yaitu sebuah manifestasi iman dalam bentuk kesabaran menghadapi ujian. Ada satu hal menarik, perilaku The Beast yang menghakimi orang berdasarkan standar kemurnian, yaitu pribadinya sangat mirip dengan fenomena cancel culture atau penghakiman massa di media sosial saat ini. Islam hadir memberikan solusi melalui konsep tabayun atau klarifikasi. Jadi, hubungan sosial seharusnya di atas landasan kasih sayang, bukan dendam ataupun kebencian yang merusak. Sebagai kesimpulan, film Split mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih dalam dari sekedar bicara. Ia melibatkan mental, trauma, dan etika. Kegagalan Dr. Fletcher dalam menjaga objektivitas komunikasi menjadikan pelajaran bahwa bias itu bisa menghambat solusi konflik. Kedepannya, kita harus memandang kesehatan jiwa secara serius. Komunikasi yang jujur, beretika, dan berlandaskan empati tidak hanya akan menyehatkan individu, tetapi juga menciptakan masyarakat yang menghargai hak asasi manusia. Saya Aisyah Melani, terima kasih telah mendengarkan analisis ini. Mari kita lebih bijak berkomunikasi, baik dengan orang lain maupun kepada diri sendiri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.